ada semua yang saya hormati Bapak pemateri kita, Bapak Dr. Haji Said Nasulfikar bin Tahir LC MPD, yaitu saya perkenalkan dulu eh, beliau ya S1-nya dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, kemudian S1-nya juga jurusan sastra Arab, S2-nya UNM Makassar, kemudian S3-nya UNM Makassar, dan sekarang sudah kembali ke uh, kampusnya dosen dari Universitas Ikrah Buru Ambon. Ya, ini luar biasa ini education-nya ini. Dan juga adapun untuk materi kita hari ini yang akan kita kelas sharing, yaitu articles writing and publication, yang akan diserahkan nanti Bapak pemateri kita, Bapak Dr. Haji Sena Sulfikar bin Tahir. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak atas partisipan dan para tamu kita, Bapak Heru dan yang lainnya. Ya, terima kasih atas joinnya semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Asripang SPD MPD yang luar biasa sharingnya bersama teman-teman dan rekan-rekannya seperjuangannya S3 dan para senior dan adik-adik seperjuangan. Dan adapun juga materi kita ini ya untuk ada semua, saya harap ya semuanya mendengar. Kalau ada nanti yang perlu ditanyakan, nanti silakan kita tanyakan kepada ya ini para ahlinya semua nanti ini yang akan siap untuk menjawab pertanyaan dari semua. Dan ini luar biasa ilmu nanti yang akan kita diberikan kepada kita, karena beliau adalah para senior ya yang luar biasa perjuangan ini S1, S2, S3 ini yang perjuangan luar biasa. Dan untuk ada semua, untuk memanfaatkan waktu ya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Sena Sulfikar bin Tahir LC MPD, dan ini kami persilahkan. Terima kasih. Silakan Bapak Fikar. Halo. Oh, ngeri. Kesempatan pada pagi hari ini. Kedengaran suaraku kah? Oke, jelas. Sip. Nah, materi kita pagi ini yaitu ya materi tentang artikel writing dan publication. Jadi penulisan artikel ilmiah dan publikasi. Ini materi ini sebenarnya materi yang sedap-sedap enak. Kalau kita sudah terbiasa dengan penulisan artikel, maka kita akan ketagihan. Nah, karena materi ini disederhanakan saja buat adik-adik semua, makanya saya bikin yang dalam bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Ya. Next, coba ininya, Andi. Nah, untuk mengetahui tentang artikel ilmiah, tentunya kita harus tahu dulu itu artikel. Artikel ini kan karya tulis. Jadi ada yang non ilmiah, ada yang ilmiah, dan ada yang semi ilmiah. Sedang-sedang di antara non ilmiah dan ilmiah kita kenal dengan semi ilmiah. Non ilmiah ini tentunya dia itu tidak berdasarkan pada prosedur ilmiah. Misalnya kayak novel, cerpen, drama, nah itu dia kan ditulis smoothly berdasarkan mungkin karena imajinasi kita, atau mungkin karena hayalan, atau mungkin cita-cita atau yang kita inginkan. Atau Kita matikan sementara videonya Kak Fikar supaya jaringan tak ya sementara kita matikan saya video. Ya video tak kita matikan saya sementara. Video tak saya sementara. Ya oke. Kayak supaya stabil jaringan. Ya oke. Lanjut atau tidak? Lanjut Kak, silakan. Videonya ke situ, enggak usah.
Enggak usah sementara kan, enggak usah sementara. Artinya supaya bagus jaringan koneksinya tuh. Nanti kalau misalkan sesi tanya Oh jawab iya, baru kita buka kembali. nah, sedangkan semi ilmiah ini dia berada di antara non ilmiah dan ilmiah. Jadi dia itu bisa berdasarkan kayak tadi itu novel, tapi novel itu mungkin dikarang berdasarkan hasil penelitian sedikit-sedikit atau penggabungan. Karena biasanya itu kan misalnya membuat sebuah novel. Novel itu akan menjadi novel yang bagus kalau takarannya itu pas. Misalnya mau bikin novel yang reality. Berarti realitinya itu 75%, sedangkan sisanya itu 25% itu adalah khayalan. Nah, itu pasti dia bestseller begitu. Ada campuran antara memang kenyataannya, hasil observasi, hasil penelitian juga. Tapi dia itu belum ilmiah betul, tapi ada penelitian-penelitian di situ, tahap-tahap prosedur penelitian yang digunakan, makanya dia dinamakan semi ilmiah. Kayak opini, resensi editorial, nah ini juga termasuk dengan semi ilmiah. Sedangkan yang ilmiah yang kita bahas di sini, jadi topik kita pada pagi hari ini, nah itulah artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan maupun hasil penelitian perpustakaan, library research or field research. Jadi inilah yang kita katakan dengan artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah juga ini ada yang kita bilang kalau hasil daripada library research itu kita kenal kadang dengan literature review. Jadi kita mereview artikel orang, hasil penelitian orang atau dari buku-buku. Ikan juga dalam kategori artikel yang ilmiah atau yang hasil penelitian kita itu. Nah, yang kadang juga kita gunakan dengan istilah academic writing, penulisan akademik. Nah, yang biasanya digunakan oleh adik-adik sekalian dalam penulisan makalah, penulisan skripsi atau tesis dan lain sebagainya. Itu yang digunakan. Sedangkan yang artikel yang dipublikasikan nanti pada jurnal, yaitu kumpulan daripada artikel-artikel yang dipublikasikan dalam bentuk majalah atau buletin. Nah, itulah yang berdasarkan standar-standar ilmiah dan sesuaikan dengan bahasa akademik. Nah, inilah yang kita kaji yang pagi ini, yang kita mau fokus di penelitian artikel ilmiah berdasarkan penelitian ataupun berdasarkan library research. Next, Pak Andi. Buru-buru saya tuh. Nah, dalam menulis artikel ilmiah, in writing an article, publication itu, dalam menulis artikel, tentunya sama juga ketika kita mau menulis skripsi atau mau melakukan penelitian. Jadi kita harus, you have to know the problem. What is the problem happen? Jadi ada istilahnya itu mencari hot issue. Isu-isu yang memang menarik, yang dia lagi hangat-hangatnya itu. Jadi kita harus cari isu-isu antara, jadi masalah permasalahan yang ada itu kan yang namanya masalah. Sesuatu itu dikatakan masalah kalau berbeda antara nomenon dan fenomenon. Apa yang ada di kepala, nomenon, dan apa yang ada di sekeliling kita secara empiris itu fenomena berbeda. Nah, itu pasti masalah. Apa yang kita mau dan apa yang terjadi tidak sesuai, nah itulah masalah. Ada gap di situ. Nah, kita cari di situ. Kalau tidak ada masalah, jangan diteliti. Itu namanya cari gara-gara itu. Jangan cari gara-gara. Cari masalah, jangan cari gara-gara. Ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah ada masalah yang memang masalahnya itu memang perlu diteliti, itu teliti. Nah, kemudian sebelum meneliti kita harus membaca banyak referensi. We have theory, some literature in a book or in a journal. Jadi harus dibaca lagi teori-teori yang banyak tentang masalah yang kita mau kaji. Nah, setelah membaca referensi, terus kita mulai
pengutipan-pengutipannya, kita buat catatan-catatan kaki, ini artikel ini dari mana, sumbernya dari mana, semua kita atur. Stylenya juga itu kita harus sesuaikan dengan style, apakah apa style atau apa style atau apalah, Oxford style, terserah, nanti itu nanti kita lihat nanti. Kemudian kasih batasan yang saya mau bawa. Jangan sampai lari keluar dari batasan yang kita mau teliti. Itu nanti ngambang. Kita cerita terlalu luas, tidak sampai pada pokok permasalahan yang kita akan kaji dan kita akan cari teliti dan sekaligus mencari give some solution to the problem that we have to solve it. Jadi harus ada yang kita mau selesaikan, fokus pada tujuan kita. Jadi istilahnya biasanya itu kita atur secara rapi, fokus. Misalnya saya mau membeli lampu. Tentunya saya ke supermarket membeli lampu, saya masuk terus mencari bagian yang elektronik. Di situ ada lampu. Di samping lampu ada kabel, ada stop kontak. Semua itu berhubungan dengan lampu. Tapi karena saya hanya mau lampu, fokus di lampu. Meskipun kabel ada hubungan, stop kontak ada hubungan dengan lampu, tidak usah diambil itu. Fokus di yang tadi kita mau, lampunya saja. Memang lampu akan berhubungan dengan kabel, akan berhubungan dengan stop kontak, akan berhubungan dengan alat-alat lain, baterai dan sebagainya. Tapi karena kita fokus cuma di lampu, cari lampu, ambil lampu, beli lampu. Nah, kalau sudah semua selesai batasannya, mulai kita buat, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Yang ada namanya target publikasi, kita harus melihat artikel ini sesuai dengan nanti kita mau publikasikan di mana, jurnal mana, terus sesuaikan dengan gaya selingkuhnya, gaya selingkuh, publication style setiap jurnal. Semua kampus punya publication style, gaya selingkuh masing-masing ada pasti. Jurnal-jurnal juga pasti ada, kampus punya gaya selingkuh dalam menulis skripsi, tesis, semua pasti ada. Nah, itu jadi kita harus lihat nanti target publikasinya apa, terus penelitian, penentuan formatnya. Itu biasanya kalau jurnal-jurnal itu biasa dia sudah menyediakan template khusus atau ada guideline yang diberikan oleh jurnal. Next, Pandi. Nah, dalam menulis juga, dalam meneliti, misalnya meneliti juga atau menulis, kan tulisan juga itu artikel ilmiah ini kan berdasarkan penelitian kita. Nah, yang perlu dipertimbangkan juga, we have to consider about the paradigm. Paradigm, or sometimes we call by word view, paradigma atau word view atau cara pandang kita terhadap masalah. Harus diperhatikan, ada yang biasa kita kenal dengan positivis atau deduktif, atau post-positivis, induktif. Ini kan sudah biasa ini. Kalau positivis berarti dari umum sampai ke khusus, kalau induktif berarti dari khusus ke umum. Ada tahu penggabungan dari keduanya. Maksudnya ini, untuk dengan mempertimbangkan paradigma yang akan kita bawa dalam penelitian kita atau artikel kita itu, biar kita tidak lari kemana-mana. Ini nanti dia ini akan mengarahkan kita fokus dan akan sampai pada tujuan. Jadi istilahnya itu paradigma ini bagaimana cara kita pandang. Kalau positivis ini kan biasanya yang kita kenal dengan penelitian kuantitatif. Nah, kalau mau kuantitatif fokus kuantitatif. Ya. Nah, nanti di latar belakangnya juga itu harus pakai mazhab atau paradigma kita, positivis. Jangan kita mau penelitian eksperimental, tapi kita menggunakan positivis, induktif, atau kita menggunakan kualitatif punya. Jangan. Nah, itu. Jadi kalau istilahnya itu kan biasanya ini kan paradigma ini cara pandang kita terhadap sesuatu. Mungkin antara saya dan Andi mungkin akan berbeda. Tentunya pasti
tidak ada yang sama. Ibaratnya itu ketika misalnya di gedung pinisi, kalau ada yang berdiri di depan, dia bilang gedung pinisi kayak begini. Dari samping dia bilang tidak, gedung pinisi itu pasti miring. Dari belakang tidak, pasti ceper. Nah, semua itu betul. Yang penting kita sadar bahwa saya melihat miring karena posisi saya berada di samping gedung pinisi. Saya melihat dari samping. Nah, itu cara pandang saya karena saya lihat dari samping. Kita harus tahu, oh iya, saya sadar bahwa saya melihat gedung pinisi dari samping, makanya dia kelihatan miring. Itu. Nah, itu. Kalau dari depan, saya lihat lurus. Nah, itu. Oh, saya berada di depan. Paradigma saya depan gedung pinisi. Nah, itu. Jadi nanti ini akan berpengaruh dari segi latar belakang kita. Bagaimana membuat latar belakang kita kalau menggunakan kuantitatif atau kuantitatif, bagaimana kalau belakang kalau atau kualitatif, atau ada juga pragmatik, bagaimana kita menggabungkan antara positivis dan positivis, kualitatif dan kuantitatif kita gabungkan. Nah, itu pragmatik yang biasanya kita kenal dengan mixed method. Nah, disinilah penggabungan. Nah, ini jadi kita harus sadar, oh, saya berada tadi di depan dan samping, jadi saya menggunakan pandangan samping dan depan. Oke lah, melihat permasalahan itu. Next, Pandi. Jadi jangan lupa bahwa pragmatik pandangan kita ini kita harus bawa. Nah, sudah itu sudah mengetahui posisi kita saat melihat sesuatu masalah, saat melihat suatu gedung tadi yang saya kasih analogi dengan gedung pinisi. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi artikel ilmiah. Anatominya itu. Kalau kita melihat seorang cewek yang cantik, pasti inilah. Bentuknya cewek cantik pasti begini sebenarnya. Yang cewek juga melihat cowok maaf, ini puasa banget gitu. Nah, yang cewek melihat cowok, oh cowok ganteng ini kayak begini. Kayak Korea. Cowok ganteng ini. Nah, kayak Korea kan beda-beda ini. Orang pandang kita kan beda. Iya. Nah, karena paradigma kita beda, makanya ada yang bilang gemuk itu cantik, ada yang bilang kurus itu cantik. Nah, itu wajar kan? Iya. Itu kan paradigma. Nah, sekarang kita masuk di anatomi artikel. Anatomi artikel yang bisa berbeda di sini. Tapi rata-rata kalau pandangan umum, general view, pandangan orang-orang secara umum akan menilai cewek cantik tuh kayak begini. Cowok ganteng tuh kayak begini. Nah, dan semua mayoritas akan berkata begitu. Nah, itulah pandangan umum. Di sini yang kita pakai di sini anatomi artikel secara pandangan umum, artinya semua jurnal publikasi ilmiah itu menggunakan anatomi ini. Ada beberapa yang dihilangkan tapi ada yang tidak. Jadi ini analogikan dengan bagaimana kita melihat cewek cantik begini modelnya. Cowok ganteng begini modelnya. Artikel ilmiah yang bagus itu, nah begini modelnya. Pertama itu judul artikel yang bagus tentunya apa, dari jauh dilihat sudah menarik, menantang, kayak penasaran ini orang, kayak penasaran judulnya ini. Makanya biar penasaran jangan terlalu panjang judulnya. Maksimalkan 12 kata, termasuk dengan dan, itu, dan, ya itu sudah termasuk 12 kata, jangan lebih 12 kata. Semakin pendek judul itu, akan semakin bagus, membuat orang penasaran. Coba kalau lihat cewek cuma senyum sedikit, tipis. Kalau senyum banyak juga kan pasti bosan. Jadi sedikit saja senyumnya, senyum sedikit. Nah, judul juga kayak begitu. Judul itu harus seksi. Harus menarik, harus buat orang penasaran, ingin melihat, mau membaca. Dan meraba. Mau membaca. Meraba itu nanti di bawah, bagian bawah. Nah, ini sayang bulan puasa, makanya boleh terlalu vulgar. Ini kan pembelajaran orang dewasa ini. Jadi judul itu harus seksi. Jangan judul terlalu vulgar. Terlalu telanjang juga. Coba kita ke Bali, kalau lihat orang telanjang bos, tidak ada yang suka lihat telanjang kayak begitu. Nah, makanya jangan judulnya pengaruh ini dan ini terhadap ini.
orang tidak akan baca karena terlalu telanjang itu, sudah tahu itu pasti ada pengaruh. Misalnya pengaruh kemarin saya lihat yang lulus di hibah penelitian Kemenak itu judul pengaruh usia terhadap pemahaman manasik haji. Nah, nanti kan apa harus diterima yang begini? Sudah tahu ada pengaruh. Lah orang kalau sudah tua pasti berpengaruh terhadap pemahaman manasik haji. Untuk apa diteliti? Dan orang tidak akan baca, sudah tahu kok. Belum dilihat, baru dari jauh sudah ditahu nih. Dari jauh, untuk apa? Tidak menarik. Jadi buat judul itu yang pendek, menarik, seksi, membuat orang terpancing baca atau membuat orang terpancing untuk maki-maki kita. Yeah. Makanya biasanya itu atau yang kontroversi. Makanya ada tulisan saya itu yang paling tinggi ratingnya itu kan itu halal. Nah, paling banyak maki-makinya itu. Apa lagi judulnya itu, Kak? Jadi bikin apa lagi judulnya itu yang kemarin banyak sekali maki-maki? Iya, ya. Ya itu judulnya berzina itu halal. Iya. Judulnya. Nah, itu judulnya orang terpancing untuk lihat dan maki-maki, padahal tidak membaca itu. Jadi buat judul itu yang seksi. Misalnya ada juga artikel saya itu yang satu tidak bisa sampai sekarang belum bisa diterbitkan itu karena masih menunggu masih kontroversi itu. Ada dalam bahasa Inggris itu pornographic based approach in English teaching. Jadi pendekatan pornografi dalam pengajaran bahasa Inggris. Dan itu orang pasti apa ini masa begini. Nah itu. Atau bikin judul itu yang seksi kayak apa ya? Kayak sebenarnya kan sekarang lagi tren-trennya itu judul rancang bangun, pengembangan, ya itu bolehlah karena itu kan sedikit berbobot lah. Kalau mau pakai begitu ya boleh pakai rancangan. Yang biasa saya pakai juga revitalisasi bahasa begitu kan, revitalisasi bahasa ini begitu, revitalisasi pengajaran. Nah itu biasa dari bahasa yang kira-kira orang maksudnya ini. Ini misalnya kan kayak saya ada suruh mahasiswa saya teliti tentang budaya pantang larang itu. Nah, saya bikin sakralisasi nilai budaya begitu. Sakralisasi nilai budaya pantang larang. Gitu. Jadi bikin yang kayak orang bertanya-tanya, apa ini maksudnya ini, orang gila ini. Nah, itu. Apa maksudnya ini? Bagus dong ini, bagus juga ini. Nah, sini boleh juga ini judulnya ini. Nah, buat yang orang kira-kira akan tertarik melihat judulnya. Nah, judul ini yang paling penting. Makanya harus kasih bagus judul. Biasanya juga gitu kalau orang review itu kalau dilihat judul ini lagi. Sudah ketahuan nih hasilnya ini. Nah, sudah itu biasanya ada nama penulis, tapi biasa tidak ditulis di situ nama penulis, alamat email institusi. Nah, kemudian abstrak dan kata kunci. Abstrak dan keyword. Abstrak ini biasanya dikasih standar 250 kata. Abstrak ini harus berisi, ya boleh langsung tujuan, metode, terus hasil. Ada sedikit digambarkan, boleh juga digambarkan sedikit latar belakang sedikit. Maksudnya, misalnya apa ya? Misalnya masalah pendekatan pornografi misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, saya buat latar belakangnya itu bikin yang heboh. Ada latar belakangnya sebelum tujuan kita kasih kata-kata yang heboh sedikit. Misalnya 97% pengguna internet di Indonesia membuka pornografi di internet. Jadi 97% dari hasil survei itu 97% membuka pornografi. Jadi
9 kalimat awal abstraknya itu 97% pengguna internet di Indonesia membuka pornografi. Nah itu. Jadi ada sedikit baru. Olehnya itu tujuan penelitian ini adalah untuk begini. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan ini dengan rancangan atau desain begini, sampelnya begini atau informannya sejumlah begini, katanya dikumpulkan begini, dianalisis dengan dianalisis menggunakan begini. Kemudian ringkas, kemudian apa temuannya apa, sedikit saja. 250 kata, tidak usah lebih-lebih juga tidak apa. Kurang dari 250 kata juga boleh. Itu abstrak. Nah, pendahuluan ini kalau artikel ilmiah itu to the point. Jangan bertele-tele. Biasanya itu kalau kita baca skripsi, misalnya ada skripsi bahasa Inggris misalnya the effect of game terhadap ini begitu, misalnya efek game terhadap ini, atau penggunaan metode SQR dalam pengajaran reading misalnya begitu. Nah, pendahuluannya kan pasti dimulai bertele-tele. Pendahuluannya biasanya dimulai bahasa adalah alat untuk komunikasi. Tidak usah itu. You don't need to put. Jadi jangan terlalu bertele-tele, to the point. Artikel ilmiah itu to the point. Kalau cinta, langsung bilang cinta. Jangan terlalu banyak gombal, jangan terlalu banyak odo-odo. Tidak sistemik. Biasanya kan orang Indonesia itu kalau mau pinjam uang itu datang garuk-garuk kepala. Tadi saya begini, saya kesini, saya begini, terus saya ini, terus ada yang ambil dompetku, padahal mau pinjam uang ini. Nah, dia putar-putar dulu jauh, putar. Ujung-ujungnya. Ada uang tak pinjam ke dulu. Nah, terakhirnya begitu. Nah, itu. Padahal dalam artikel ilmiah, pendahuluannya tidak boleh bertele-tele, to the point. Apa yang kita mau tulis, kita tulis langsung. Misalnya misalnya tadi ada judul misalnya pornografi dalam pengajaran bahasa Inggris. Nah, kata kuncinya kan pornografi bahasa Inggris. Gitu. Jadi kata kuncinya itu. Dari kata kunci saya bikinkan apa? Di kata kunci yang mana yang saya mau tonjolkan di artikel saya. Oh, saya mau pornografi. Nah, kata pertama dalam pendahuluan langsung saya mulai. Pornografi itu begini. Ini dalam kurung mungkin kita review itu dari Ali begini. Dalam kurung Asrifan, dalam kurung Zulfikar begini. Itu sudah saya review semua yang mirip-mirip itu. Jadi kita semua saja to the point, pornografi adalah hal yang tabu, yang sangat disuka, hal yang paling tabu tapi paling suka dan digemari oleh masyarakat di dunia, terutama di Indonesia. Begitu. Pornografi itu dia semacam begini dan dia semacam penyakit yang begini. Baru masuk. Misalnya pengguna internet di Indonesia itu membuka pornografi. Tahun begini berapa persen yang buka pornografi, umur berapa, ada semua datanya di internet provider itu. Yang surveinya itu ada. Nah, kasih semua itu alasannya kenapa itu. Langsung to the point. Jadi jangan langsung tadi bahasa Inggris bahasa adalah alat komunikasi antara, tidak perlu lagi begitu. Langsung to the point. Dari kata kunci yang ada di judul tadi itu langsung kita masuk di poinnya. Nah, itu pendahuluan. Pendahuluan juga ini ada dua model. There are two model of introduction. Ada yang dikenal dengan deficiencies model. Nah, deficiencies model ini yang biasanya digunakan di penelitian kuantitatif.
defisiensis model ini model latar belakang yang menggambarkan kekurangan-kekurangan hasil penelitian sebelum. Kalau mau lihat kekurangan penelitian terdahulu, lihat di saran. Sarannya itulah kekurangan penelitian itu. Nah, efficiency model of background ini kita gambarkan kekurangan ini melakukan penelitian ini begini, kekurangannya begini. Ini penelitiannya begini, kekurangannya begini. Ini penelitiannya begini, kurangnya begini. Hasil ujinya begini, kekurangannya begini. Makanya pada penelitian ini saya ingin meneliti yang begini. Atau penelitian sebelumnya itu sudah mengkaji tentang ini, tapi dia belum kaji tentang ini. Dia cuma lihat mungkin bahasa ini dari segi pengajarannya, tapi dia dari segi gurunya misalnya. Tapi dia pernah melihat dari sisi siswa, atau sudah melihat sisi siswa dan guru, tapi dia tidak pernah melihat fasilitas sekolah itu. Fasilitas sekolah. Makanya kalau ada yang bilang bagus penelitian menggunakan online, nah iya belum tentu begitu. Kalau di sekolahnya tidak ada komputer, tidak ada internet, mana bisa. Nah itu jadi pendahuluan, jadi ada dua model pendahuluan, jadi ada defisiensis model, kita melihat kekurangan-kekurangan terdahulu, hasil penelitian terdahulu, yang belum disentuh, itulah yang kita mau teliti, itu namanya defisiensis model, atau ada namanya fenomenal model. Nah ini yang bisa digunakan oleh penelitian kualitatif. Dari hasil observasi, dari yang saya temukan data di lapangan begini-begini, hasil observasi awal begini-begini. Nah itu yang kita gambarkan fenomena yang terjadi. Ini yang biasa digunakan oleh penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian mix berarti menggabungkan antara keduanya. Lihat, bisa menggunakan defisiensis model of background, bisa menggunakan fenomenal model of background. Jadi dua model itu boleh digunakan dalam pendahuluan. Jadi kalau paradigmanya betul, berarti kalau saya menggunakan kuantitatif, paradigma kuantitatif berarti model latar belakang yang saya gunakan, model introduction yang saya gunakan adalah defisiensis model. Kalau kualitatif atau positivis, saya menggunakan latar belakang model fenomenal model. Kalau saya menggunakan gabungan mixed method, berarti saya menggunakan latar belakang model keduanya. Bisa defisiensis, bisa fenomenal model of background. Itulah sedikit pendahuluan. Jadi dipaparkan di situ apa yang kita akan bahas. To the point, jangan bertele-tele. Kemudian biasanya itu ada sebagian artikel disuruh jelaskan juga tujuannya. Tujuannya apa, yang akan dicapai apa-apa dari. Nah, itu di latar belakang itu ditulis juga di situ. Biasanya ada jurnal juga yang mengharapkan yang demikian. Nah, sudah itu berikutnya ada review of literature. Jadi kajian pustaka. Biasalah deskripsi juga di penelitian bisa ada. Nah, ini sudah kita review, jadi teori-teori yang ada itu kita review. Biasanya itu kan kalau itu yang referensinya itu ini terus lanjut ini. Nah, itu sudah di tiga sudah di review. Jadi kita mencari teori-teori. Nah, teori-teori yang ada biasanya kan kalau kalau deskripsi itu, skripsi, tesis, disertasi itu di situ cari jurnal yang berkaitan dengan itu. Utamakan dengan jurnal di bawah itu suruh mencari 10 jurnal yang berkaitan dengan ini, kemudian review. Nah, kita review di situ. Setelah review, nah di situ kita itu kita kenal dengan state of the art. State of the art itu artinya apa? Dahulu dengan yang sekarang kita akan lakukan. Nah, itulah yang namanya state of the art. Jadi kita buat perbedaan yang penelitian terdahulu dengan yang kita mau buat, begini bedanya. Itulah yang akan menghasilkan novelty atau kebaruan dari artikel kita.
kita buat di situ. Tambah teori-teori sedikit. Terus metode. Metode ini kalau artikel ilmiah biasanya kalau jurnal-jurnal yang bagus itu pasti dia minta dirincikan semua, tapi intinya saja. Misalnya desainnya apa? Desainnya menggunakan pendekatan mixed method dengan rancangan mungkin konkuren. Nah, rancangan konkuren. Nah, itu. Mungkin dia menggunakan desain yang beda lagi. Dalam mixed method itu kan dalam mixed method ada beberapa rancangan juga itu. Nah, ada simultaneous, ada konkuren juga terbagi-bagi. Nah, itu yang mau dipakai yang di mana. Harus dirincikan desainnya begini, terus informannya atau subjeknya begini diambil secara begini, terus teknik pengumpulan datanya menggunakan ini, terus teknik analisa data begini. Nah, itu harus ada semua dalam metode. Terus ini adalah inti adalah hasil dan pembahasan. Andi, ada? Ada. Ada. Nah, pembahasan hasil dan pembahasan ini dia harus berdasarkan pada tujuan penelitian. Tujuannya begini, tujuan rumusan masalah, terus rumusan masalah, tujuan, kemudian hasil, pembahasan, dan kesimpulan dia itu kan berturut-turut akan sama semua. Jadi intinya di sini paparkan apa yang kita dapat sesuai dengan metode yang kita gunakan, dengan metode yang lain kita tidak menjelaskan posisi collecting data di bagian metode kita, tapi kalau kita sudah ketahuan ini pasti orang sudah tahu. Jadi paparkan satu persatu yang mau kemudian paparkan hasilnya satu persatu dan dibahas. Bisa langsung digabung. Ada yang sebagian jurnal itu dia result and discussion digabung jadi satu. Ada juga some of journal need to distinguish, separate between results and other subtopic and discussion in other subtopic. Jadi ada jurnal memang yang mau dipisah result and discussion, tapi ada juga yang gabung juga tidak apa-apa. Nah, kemudian simpulan biasanya jurnal semua meminta itu simpulannya berdasarkan dari tujuan, dari pembahasan, semua muncul di simpulan. Nah, sebagian jurnal juga itu dia tidak butuh simpulan, tapi dia butuh namanya implikasi. Implication of the research. Jadi implikasinya apa? Implikasi dari penelitian kita. Nah, kalau kita bicara tentang implikasi itu ada implikasi teoritis, ada implikasi metodologis, ada implikasi manajerial. Nah, itu bisa digabungkan. Nah, itu biasanya juga di penelitian kita itu sudah ada namanya significance. Manfaatnya itu nanti muncul disarankan buat sekolah untuk begini, disarankan buat pemerintah begini, disarankan buat guru atau praktisi, disarankan buat siswa kayak begini, buat peneliti berikut kayak begini. Nah, itu biasanya dia masuk juga dalam implication of research itu dalam segi manajerialnya itu. Nah, kalau dari segi teorinya apa kira-kira yang baru teori dari teori-teori yang ada yang baru dari punya kita apa? Kalau metodologik, implication of metodologik itu ada tidak metode-metode baru yang kita dapatkan dibandingkan yang sebelumnya. Nah, kalau manajerial itu penerapannya. Nah, kemudian berikutnya ada acknowledgement, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih biasanya saya lihat di situ, biasanya kan kalau deskripsi dengan dosen pembimbing. Nah, kalau di artikel ilmiah itu acknowledgement ini umumnya digunakan untuk yang mengatur, yang memberikan fund
Dan dana penelitian, nah di situ kita harus taruh di situ. Tidak kalau di artikel ini kalau cuma mau berterima kasih begitu tidak perlu di situ. Kecuali kalau ada bantuan dana di situ baru kita sebutkan di acknowledgement bahwa this article funded by begini-begini. Jadi terima kasih buat yang telah memberikan dana. Umumnya begitu di artikel ilmiah. Nah, kemudian referensi nanti biasanya itu ada yang menggunakan style, American Association of Psychology Association style punya, atau ada banyak ada Oxford punya, ada IEE punya. Jadi nanti dilihat di panduan atau publication style atau gaya selingkung artikel jurnal yang kita tuju nanti itu. Jadi dilihat situ nanti apa yang dia minta, style referensi yang seperti apa yang dia inginkan. Biasanya itu kita menggunakan biasanya kan saya review juga artikel itu dia menggunakan Mendeley, ada juga yang menggunakan Zatero. Nah, tapi tetap masih banyak kekurangan dia, itu tidak lengkap, referensinya tidak lengkap, masih belum ada volume edisinya jurnal misalnya, belum ada halaman jurnal. Itu pun dia pakai Mendeley juga belum lengkap. Tapi yang penting kita tahu bahwa model style itu kayak begini, model IE style itu kayak begini. Nanti lihat di panduan atau biasanya sudah ada di template jurnal yang kita tuju nanti itu kita cuma tinggal mendownload template yang kita akan gunakan, lihat di situ model-modelnya kayak apa. Nah, kemudian kalau ada lampiran boleh, kalau tidak ada tidak perlu dilampirkan. Biasanya kalau data-data yang penting boleh dilampirkan. Nah, next. Nah, setelah semua selesai artikel tadi yang penting anatomi. Ingat tadi, perhatikan baik bentuk tubuh artikel itu kayak apa. Yang penting kita sudah tahu bentuknya kayak begini. Setelah selesai, tentunya kalau mau direview, mau dibaca ulang, reciting ulang, boleh baca ulang. Karena itu satu kali pasti masih banyak salah ketik, mistyping atau salah missing punctuation itu ada salah lah, pasti ada salah tulis, salah ketik, salah terbalik-balik kalimatnya, itu pasti ada. Jadi perlu dibaca ulang. Kemudian kalau ingin mempublikasi, nah kita bagaimana mencari jurnal. Untuk mencari jurnal untuk kita publikasikan artikel kita itu tergantung dengan tujuan kita. Tujuan kita apa sih mau publikasi itu? Sekedar kasih ikut rame, atau kalau dosen kan ya kalau dosen punya tujuan, memang ada tujuan, target di situ banyak kalau dosen. Nah, tergantung tujuan kita mau apa publikasi. Kalau mau cari jurnal yang bagus ya biasanya kita itu menggunakan Scopus atau Science Direct atau yang kita bisa cek di Simago. Banyak link-link yang bisa kita gunakan, seperti juga misalnya Pablons, misalnya juga Research ID. Di situ kita bisa cari jurnal OMJN. Kita bisa mencari jurnal-jurnal yang bagus kalau memang tujuan kita untuk publikasi di jurnal yang bagus. Kalau untuk standar Indonesia ya Arjuna atau Sinta lah. Kita buka di Sinta, misalnya di bagian bawah di slide ini buka Sinta 2 ristekprint atau ristekdikti.co. Cari situ, source di situ, cari jurnal, ketik jurnal apa saja. Misalnya saya mau bahasa Inggris. Nah, tulis, nanti keluar jurnal-jurnalnya itu. Di situ nanti ada S1, S2, S3, S3, S4, S5 atau S6. Ada semua di situ nanti di Sinta itu. Dikasih lihat ini terakreditasi Sinta 6. Yang paling rendah sampai Sinta 1 yang paling tinggi, dan Sinta 1 itu sudah pasti dia itu terindeks oleh Scopus juga. Nah, kalau kita mau yang bagus-bagus,
Nah, jadi kalau kita mau publikasi, tahu tujuannya apa. Kalau tujuannya memang mau untuk bagus-bagus, cari yang terbaik, ya kita harus menggunakan link-link seperti direct atau apa, Magula atau Pablons atau Civil ini untuk mencari jurnal yang bagus. Atau standar Indonesia kita cari di Arjuna atau Sinta. Nah ini kalau mau jurnal yang bagus, ya kita cari di situ, baru kita buka jurnalnya, kemudian lihat di situ. Di situ lihat nanti jurnal, halaman jurnal itu sudah ada di situ guideline for the author. Jadi sudah ada petunjuk untuk penulis. Nah, atau di situ juga ada template. Nah, template, buka link jurnalnya itu, lihat saja di situ. Biasanya kalau di guideline dikasih ringkasnya saja. Abstrak harus begini, pendahuluan harus begini, asum metode harus begini, pembahasan harus begini. Nah, itu saya dijelaskan secara ringkas. Ukuran kertasnya harus begini, samping, margin semua ukurannya kayak begini. Sudah ada di situ di guideline. Nah, kalau tidak mau repot-repot, pasti semua jurnal sudah menyiapkan template khusus. Jadi lihat template-nya seperti apa, ikuti template, aman sudah itu. Nah, atau rahasia umum juga kalau mau terbitkan jurnal, saya mau di jurnal ini. Nah, buka jurnal yang sudah terbit, coba lihat contohnya 1, 2, 3. Ini jurnal tidak konsisten ini jurnal ini. Inconsistent in publication. Oh, sudah gampang ini. Misalnya ada di artikel 1, di situ ditulis metode. 1 proses metode atau di metodologi. Berarti ini gampang konsisten gitu. Jadi itu artikel yang sudah terbit modelnya kayak begini. Kalau modelnya terserah banyak model, oh berarti ini standarnya ini tidak terlalu parah. Cuma yang penting intinya tadi itu. Atau inti yang harus ada, judul, turun ke bawah sedikit, diambil yang intinya saja. Itu. Next, Pandi. Nah, berikutnya ini untuk dari semua yang publikasi. Nah, ini karena kita kalau publikasi itu membayar. Nah, ini publikasi yang dibayar. Nah, ini jurnal-jurnal kantor bahasa di seluruh Indonesia. Ada listnya di situ, ada di atas itu alamat linknya itu, cari jurnal-jurnal yang punya kantor bahasa di seluruh Indonesia. Nah ini, cari di situ. Ini jurnal-jurnal semua ini kalau adik-adik masukkan artikel, bapak-bapak masukkan artikel itu pasti dibayar lah. Ada yang bayar 1 juta, ada 1.100.000, ada yang 1,3, belum termasuk pajak maksudnya itu. Ada pajak juga, ada pajak berapa persen itu. Jadi ini semua jurnal-jurnal ini yang dibayar. Kalau ingin dibayar 1.300.000, nah cari jurnal-jurnal yang di sini yang punya kantor bahasa. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa, berbahasa Inggris juga bisa. Submit, cari di sini, dibuka, cari jurnalnya sesuai dengan bidang atau jurnal apa yang kita mau jadikan sasaran untuk kita publikasi. Yang penting, atau mau lihat, nanti buka masing-masing jurnal di situ, lihat dibayar berapa. Ada di situ pembayarannya. Nah, jadi penulis yang submit dan diterima dibayar begini. Nah, itu ada semua di situ. Kalau mau cari yang terbesar biayanya, ya bisa cari juga di situ. Nah, ini biasanya ini untuk bahasa saja, ilmu bahasa budaya. Nah, kalau bahasa budaya silakan submit di semua jurnal-jurnal milik kantor bahasa, balai bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Itu. Mau di Maluku juga dibayar. Kalau di Maluku itu biasanya dibayar 1.100.000 kalau tidak salah. 100 dipotong pajak. Ada pajaknya itu. Jadi 900 berapa begitu yang kita dapat. Nah, di bawah juga jadi yang apa? Selain bahasa juga banyak jurnal yang sebenarnya yang memberikan
uang bagi teman-teman yang ingin mempublikasikan. Yang penting lolos akan dikasih uang. Nah, ini jurnal ini juga pengembangan kesejahteraan sosial, ini ilmu sosial untuk kesejahteraan, silakan publikasi di situ. Di sini di artikel di jurnal ini juga memberikan bayaran, memberikan honor atau fee bagi penulis. Jadi kalau ingin silakan publikasi yang banyak. Satu ada seorang kawan dosen saya itu hampir semua kayaknya, hampir semua kantor bahasa publikasi. Jadi dari sampai semua kantor bahasa jurnalnya dia submit di situ. Bisa bayangkan beberapa banyak uang yang dia peroleh dari publikasinya. Ada yang 1 juta, 1.100.000, 1.300.000. Coba kalau 11 saja. Jadi 11 kantor bahasa saja di provinsi kan sudah bisa banyak yang dia dapat. Nah itu. Jadi ini sekedar jadi motivasi buat menulis. Jadi ada yang kita kejar. Jadi karena tadi kan saya bilang tergantung tujuan. Kalau tujuannya, kalau mahasiswa kan disuruh buat tugas saja malas. Mahasiswa kan disuruh buat tugas malas. Betul sekali itu. Kewajibannya membuat skripsi malas. Nah, biasanya kita kasih stimulus itu kayak begini. Mahasiswa saya kasih stimulus seperti ini. Coba turun bikin artikel sederhana, nanti kita yang perbaiki, terus disubmit, dapat uang. Jadi karena sudah dapat uang, sudah mulai semangat. Nah itu. Ada pancingan sedikit. Jadi mahasiswa itu harus dikasih motivasi, harus dikasih stimulus terus biar mereka bisa kreatif. Nah, salah satunya itu dengan cara yang kayak seperti ini. Bisa juga money from publication. Nah, itu. Jadi kalau mahasiswa kita bicara tujuan untuk naik pangkat kan isi berhadiah. Mendingan isi berhadiah. Publikasi kan cuma biasa 300. Siapa yang kasih uang pokok 1.300.000. Nah itu. Jadi pikirkan benefitnya dari menulis buat adik siswa kalau mahasiswa. Nah kejarlah apa-apa yang bisa dijadikan sebagai keuntungan finansial maupun pengetahuan dan pengalaman buat adik-adik semua melalui publikasi yang memberikan honor bagi orang yang artikel tersebut. Nah, mungkin itu saja Siap yang bisa disampaikan, baru didiskusikan. Siap. Oke, siap. Makasih banyak ini Pak Sami ini jatuh kemana ini. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya dari kakak Anda Dr. Haji Saina Sulfikar bin Tahir LC MPD. Mungkin pada kesempatan berikutnya kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit sebelum kita tutup. Ada pertanyaan mungkin dari audiens, silakan di unmute saja itu mic-nya. Langsung sebutkan namanya. Kalau mahasiswa ya silakan ada semester berapa. Kalau yang publik saya lihat ada beberapa juga yang masuk. Bagaimana kabar Pak Hanafi? Ada Pak Hanafi juga ini? Iya, ada bos. Online di mana ini Pak Hanafi? Pak Hanafi Belu. Di rumah ini bro, cari signal setengah mati nih. Di mana? Di Ambon? Bos. Yo di Ambon, nggak bisa balik ke Makassar ini bro. Wah. Lalu kontak itu bos yang tadi pemateri, tidak ada kabarnya. Ada terus kabar dong. Oke, mungkin ada pertanyaan mungkin dari partisipan, dari adik-adik mahasiswa atau dari siapa, silakan. Dan memang menarik tadi dengan gaya-gaya bahasa, dan banyak yang mau teliti kayaknya itu kak.
Gaya bahasa Apa itu? yang ceramah kemarin itu Kak. Banyak yang tertarik. Yang Wow. jangan dibesar-besarkan, apalagi dicungkil-cungkil nanti ada yang tusuk-tusuk. Hasilnya akan menjadi Hanya besar. Kalau yang kecil jangan dibesar-besarkan. ya. Nanti ada yang tusuk-tusuk. Kalau yang kecil jangan dibesar-besarkan. Lagi diungkit-ungkit nanti menimbulkan bahaya yang besar. Itu kata kuncinya. Dan menarik itu diteliti sepertinya. Ada juga kemarin Kak kajian. Artinya baru saya coba baca-baca juga referensinya. Ada beberapa orang yang habis pulang dari luar negeri. Dia mengatakan jadi awalnya itu di SMA dengan di SMP itu dia tidak ada dasar untuk bahasa Inggris. Namun kemudian karena apa? Karena itu teachernya yang artinya jadi setelah itu nanti dia S1 baru dia artinya berpengaruh tidak teacher performance atau teaching metodenya ini terhadap masa depannya ini anak-anak. Jadi karena gaya mengajarnya gurunya, gaya mengajarnya siapa sehingga memotivasi dia mau jadi begitu. Shadowing apa istilahnya? Shadowing. Mengimitasi ketertarikan dari situ untuk anunya. Luar biasa. Mungkin ada yang pertanyaan dari adik-adik, silakan. Jangan malu-malu. Silakan. Pertanyaan apa saja. Biro jodoh juga bisa. Iya, bisa. Bisa. Bagaimana? Ada pertanyaan? Dari siapa? Indra Jaya ada? Dari Saidatul Husna ada pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan, jelas nih. Terinci sekali saya lihat. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Iya. Tidak ada. Bulu-bulunya juga kata lamido. Kan adik-adik. Tidak ada celah. Ya, harus melihat apa? Mencari cowok, mencari cewek dari atas sampai bawah, lihat. Iya. Mantap. Oke, jadi sebagai Ada. Hah? Tidak ada kayaknya, Kak. Iya, apa? Lanjut. Ada. Tidak ada yang Ya, sebagai informasi juga masih di forum ini juga karena besok jadi siapa tahu mungkin ada yang masih kakanda ini mau gabung. Besok kita ada part 2 untuk diskusi ini. Jadi ada lanjutan juga dan pengembangan diskusi dari pemateri hari ini, Kanda Dr. Sulfikar. Besok ada lanjutan pemateri dari Bapak Profesor Dr. Haji Soekardiweda, SS, MHum, MPD, MSc, MM, Sosis, MAP. Jadi nyatanya beliau editorial manajernya Hilon. Helion. Saya kaget jadi sempat saya tanya selama berapa harganya 30 juta. 30 juta biaya publikasi di sana. Di apa? Helion itu jurnal itu. Iya, memang Q1. Iya. Elsevier memang kan sempat saya lihat karena pernah saya dapat jurnal di situ, artikel di situ hanya 5 lembar saja dan kajian pustaka saja. Judulnya itu How Literature Taught in Eval Classroom. Itu saya judulnya. Dan dia kajian pustaka saja, seperti yang tadi kita kaji. Itu sederhana sekali, dia hanya introduction, poin-poin dari
literature itu apa, teaching itu Poin-poin. apa. Iya, setelah itu sudah. Tidak ada bilang conclusion, tidak ada, langsung saja. Makanya judul itu jangan taruh Indonesia apalagi. Iya. Hmm. Pokoknya yang Kalau ada kata Indonesia di judul, tidak ada yang mau membaca. Pasti tidak bagus Indonesia ini. dia lah. Apalagi di Indonesia itu Maluku. Iya. Jauhnya lagi, di kampung lagi. Untuk apa dibaca? Pasti jelek. Saya lihat judulnya itu langsung Nah, kecuali ini. ada misalnya. Oke, jadi mengingatkan kepada semua partisipan. Jadi besok kita masih ada lanjutan untuk part 2. Insyaallah jam 10.30 sampai jam 12 WITA. Jadi kalau tadi ini sengaja kita majukan karena takutnya lewat dari zuhur untuk waktu Indonesia Timur, sehingga kita coba majukan untuk hari ini jam 9.30 sampai jam 11, dan besok untuk WITA jam 10.30 setengah 11 sampai jam maksimal jam 12 lah. Jadi sama pada topik hari ini juga article writing and publication. Jadi nanti intinya kita sharing-sharing, Pak Profesor Sukardiwi juga sharing-sharing pengalamannya sebagai editor jurnal juga. Mungkin akan menjelaskan dengan gaya bahasanya juga. Beda juga gaya bahasa dari Kakanda Fikar, luar biasa. Yang cepat sekali, memang gaya-gaya bahasa begitu cepat sekali dicerna memang Kak. Cepat masuk. Cepat berkesan tuh. Iya. Gini-gini di hati. Apalagi kalau kasih kopi sama Marlboro putih. Gile-gile memang di hati. Luar biasa. Gile-gile kan. Apalagi kopi sama Marlboro putih. Wah, dah. Masih Marlboro ya? Jam tidur ini, jam tidur. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kakanda Dr. Haji Saidna Sulfikar bin Tahir LC MPD atas waktunya yang sharing luar biasa. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat untuk semua dan bernilai ibadah, terlebih di bulan suci Ramadan kali ini. Kepada juga Kakanda Pak Hanafi Pelu, terima kasih konsistennya selalu hadir sudah ini full. Kemarin juga saya lihat hadir. Juga kepada adik-adik semua yang sempat hadir pada hari ini, terima kasih banyak atas atensinya. Luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Demikian, nasrul minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.